Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mokhtar Diratmaja dari SMP Raudhatul Mustofa, Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Hari ini saya akan memaparkan aksi nyata menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Topik yang akan kita pelajari, yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tugas pendidik adalah mengantarkan peserta didik untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Apapun profesi kita perlu terus belajar. Terlebih lagi sebagai pendidik, kita perlu terus belajar agar dapat menghantarkan peserta didik kita menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Sehingga langkah awal yang kita lakukan sebagai pendidik adalah bagaimana kita menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar, sehingga kita dapat menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman. Menurut Dr. Iwan Syahril, pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Sehingga mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar peserta didik dapat menuju keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Pendidik layaknya seorang petani yang mengusahakan kondisi yang terbaik untuk tanamannya agar dapat tumbuh sesuai kodratnya. Namun, petani tidak dapat mengubah tanaman padi menjadi jagung atau sebaliknya. Itulah peran pendidik yang dapat menuntun peserta didik untuk dapat tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya. Zaman terus-menerus berkembang dan berubah, begitu halnya dengan pendidikan. Pendidikan sangatlah dinamis, selalu menyesuaikan keadaan sesuai dengan zamannya. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat keadaan meliputi yang pertama kodrat alam, kedua yaitu kodrat zaman. Dasar pendidikan murid berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Contohnya, peserta didik yang bertempat tinggal di pegunungan, maka akan berbeda latar belakangnya dengan peserta didik yang tinggal di pesisir pantai. Seyogyanya, pendidik mampu membantu mendekatkan peserta didik dengan konteks atau kodrat alamnya. Jika peserta didik mayoritas berasal dari pesisir pantai, maka kita dapat mengkaitkan pembelajaran kita sesuai dengan kodrat alam murid tersebut. Misalnya, dengan cara memberikan wawasan cara menjaga ekosistem pesisir pantai, mengelola destinasi wisata pesisir pantai, dan lain sebagainya. Muatan dan cara belajar lintas zaman pasti akan berbeda sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan sebelum masa kemerdekaan tentunya akan berbeda dengan pendidikan pada abad 21 saat ini. Pada masa saat ini, dengan melimpahnya informasi, pengaruh-pengaruh luar sangatlah banyak dan terus membanjiri halaman kita. Sebagai pendidik, perlu menyaring informasi yang ada, membantu peserta didik untuk menemukan kecakapan berpikir kritis dalam merespon informasi. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan prinsip yang mantap dalam melakukan perubahan. Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai asas trikon. Yang pertama adalah kontinu. Kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Yang kedua, konvergen. Kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris.
kebudayaan harus memiliki karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia. Sehingga dengan menggunakan asas tersebut, kebudayaan bangsa tidak akan tertinggal. Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu murid dalam hal kecakapan kognitif saja, namun kita perlu membentuk murid dalam menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupan. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Orang yang berbudi pekerti dalam kehidupan akan memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar. Perilaku yang baik ini dapat ditunjukkan melalui kebiasaan yang sederhana, misalnya berlaku sopan, membiasakan diri dengan senyum dan sapa, atau sering menggunakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakteristik seseorang. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Teori konvergensi merupakan hasil penggabungan dan pengintegrasian dari dua teori yang berkembang di barat. Yang pertama, teori tabula rasa, dan yang kedua, teori negatif. Dalam teori ini, memandang bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan yang kosong bagaikan kertas putih. Teori ini menolak adanya ide bawaan pada bayi dengan alasan karena tidak dapat dibuktikan secara inderawi, sehingga dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik. Kodrat anak ibarat kertas yang terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga pendidikan apapun tidak dapat diterima. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa kodrat manusia sebagai sebuah kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Sehingga tugas pendidikan adalah membantu manusia untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik sudah sepatutnya merenungkan kembali apakah pembelajaran kita benar-benar menyiapkan peserta didik kita untuk selamat dan bahagia. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai sebuah metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan falsafah Jawa yang berbunyi ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan teladan. Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak. Guru diharapkan mampu membangkitkan semangat bersuakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Guru tidak sekedar memberi motivasi, tapi juga memberi saran-saran, rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplor daya cipta, rasa, karsa dari karyanya. Bapak Ibu guru hebat, demikian aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Jangan lupa akses link materi dan formulir umpan baliknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.